2024 di depan mata. Buru-buru? Tidak. Ini 2023. Setahun lagi kita akan bertemu dengan pesta terbesar di Indonesia. Pesta demokrasi untuk memilih presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, termasuk Dewan Perwakilan Daerah. Partai sudah ditetapkan, anggota DPD juga sudah mendaftar. Sebentar lagi juga kelihatan calon-calon presiden itu sudah akan menghiasi ruang-ruang publik, media sosial, media online, percakapan, diskusi. Berikut hal-hal yang akan beriringan dengan semua pernak-pernik terkait masalah pemilu serentak 2024. Pileg, Pilpres itu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Saya rasa tidak akan lama lagi, karena pandemi saja yang sempat menutupi ruang komunikasi, ruang sosial, akhirnya berlalu. 2023 akan menjadi tonggak di mana semua komponen yang terkait masalah pemilu akan mulai menghangat. Baru-baru saja itu partai terbesar di Indonesia, salah satu dari yang terbesar, melakukan ulang tahun yang ke-50. Juga membawa nuansa-nuansa tentang pemilu, menjadi berita yang ditunggu dan dinantikan. Keputusan tentang Pilpres, keputusan calon presiden, tapi belum dibuka. Nah, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Dari nasional kita masuk ke level Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya ingin mengajak kita mereview kembali peristiwa 17 April 2019. Ya benar, pemilu serentak 2019. Pemilu yang katanya damai namun menyisakan cerita dan catatan penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat KPPS. Tidak banyak yang tahu sebenarnya tentang bagaimana hasil di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena yang kita tahu adalah calon itu terpilih atau tidak, menjadi anggota DPR atau tidak. Itu yang menjadi pengetahuan di masyarakat secara umum. Tapi tentang siapakah partai yang berhasil mendapat dukungan terbesar Provinsi Sulawesi Tenggara dari tingkat DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, kita tidak tahu. Tidak banyak yang mengetahui dan tidak banyak yang mengulas tentang hal ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah informasi yang berguna untuk melihat bagaimana tren sebuah partai di setiap tahunnya. Kita akan membahas, mengulik, kemudian mengulas secara terperinci bagaimana pencapaian partai yang menjadi tempat kita mewakilkan suara untuk menjadi penyalur aspirasi kita semua. Saya rasa ini akan menjadi sebuah pengetahuan baru dan semoga kita bisa update lagi di Insyaallah panjang umur di 2024. Hasilnya seperti apa. Nah, 2019 itu diikuti oleh 20 partai, 16 kategori nasional dan 4 kategori lokal. Lokal ini sebagian besar ada di Aceh. 16 partai nasional ini kita sebutkan secara berurutan dari nomor urut: PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar keempat, kelima Nasdem, keenam ada Partai Garuda, ketujuh Berkarya, ke-8 PKS, ke-9 Perindo, 10 P3, ke-11 PSI, 12 PAN, ke-13 Partai Hanura, 14 Partai Demokrat, ke-15 Partai Bulan Bintang atau PBB, yang terakhir PKPI. Ini 16 partai yang mengikuti perhelatan di tahun 2019. Kita memilih wakil-wakil yang mereka tawarkan, track record, rekam jejak, dan prestasinya, dan hari ini sudah menjadi kursi-kursi yang duduk di Senayan, di tingkat provinsi, bahkan di kabupaten kota. Tapi kita mau tahu bersama, siapakah sebenarnya partai yang memuncaki raihan terbanyak dukungan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara? Partai apakah yang masih harus terus meningkatkan dukungannya kelak di pemilu 2024? Kita mulai dari peringkat ke-14. Siapa peringkat ke-14? Peringkat ke-14 ini diduduki oleh Partai Berkarya dengan 1 kursi. Kebetulan 1 kursi. Di Kota Bau, kursi Partai Berkarya ini diperoleh. Tidak mengirimkan wakilnya di tingkat nasional atau DPR RI dan juga tidak ada wakil di tingkat provinsi. Kemudian berikutnya peringkat ke-13 itu ada PKPI dengan raihan total semua 4 kursi. Di tingkat DPR RI tidak mengirimkan wakilnya, belum mengirimkan wakilnya, di tingkat provinsi juga belum ada, yang ada itu di tingkat kabupaten kota, di Butur, Buton, kemudian Konawe, Kepulauan. Peringkat ke-12 ada Partai Perindo dengan raihan 6 kursi secara keseluruhan akumulasi. Dia hanya berada di Kota Kendari, Bau-Bau, Kolaka, dan Konawe. Total semua 6 kursi. Tidak mengirimkan wakilnya ke DPR RI, juga di tingkat provinsi. Kemudian kita naik ke peringkat 11, Partai P3. Ini salah satu partai yang dulu kita kenal cuma ada 3 partai. P3,
salah satunya yang terbesar. Kemudian ya hari ini berkembang menjadi begitu banyak partai. P3 ini berhasil membukukan kursi 18 total. DPR RI belum mengirimkan wakilnya. Kemudian di tingkat provinsi ada 2. Kemudian di tingkat kabupaten kota ada 16. Total mereka 8 kursi. Di Kota Kendari, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, dan Konawe serta Wakatobi mereka tidak mengirimkan wakil-wakilnya. Jadi Kendari, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Wakatobi, 6 kabupaten mereka tidak memiliki wakil di tingkat kabupaten kota. Kemudian kita masuk ke peringkat 10. Partai Hanura berhasil membukukan 1 kursi lebih banyak dari Partai P3, jadi total mereka menghasilkan 19 kursi. Belum mengirimkan ke DPR RI wakilnya. Di provinsi 1, kemudian di kabupaten kota itu ada 18. Kota Kendari, Buton Tengah, Buton Utara, Buton, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Konawe, dan Muna Barat itu tidak mengirimkan wakilnya di tingkat kabupaten kota. Kemudian kita masuk ke peringkat 9. Siapakah di peringkat 9? Ini ada PBB dengan raihan kursi 20 secara akumulasi. Tidak mengirimkan atau belum memiliki kesempatan mengirimkan wakilnya di level DPR RI karena PBB sendiri tidak lolos di parliamentary threshold. Jadi mereka tidak mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Punya 1 kursi di tingkat provinsi, kemudian 19 kursi di kabupaten kota. Dan juga plusnya mereka punya 1 kader yang menjadi kepala daerah, itu di Konawe Utara. Juga sebagai ketua DPD-nya, Bapak Ruksamin. PBB menempati urutan ke-9. Kemudian kita naik 1 peringkat ke atas. PKS mengumpulkan 31 kursi. Di DPR RI mereka juga belum mengirimkan wakilnya. 4 di tingkat provinsi, 27 di level kabupaten kota. Mereka di Kolaka Utara, Konawe Utara, Muna Barat, dan Wakatobi belum mengisi kursi di tingkat DPR-nya. Untuk kabupaten, level kabupaten ada 4 kabupaten yang mereka mengalami kekosongan. Kolaka Utara, Konawe Utara, Muna Barat, dan Wakatobi. 4 ini mengalami kekosongan. Kita naik level ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang kita kenal. Berhasil mengumpulkan kursi 36. Mengirimkan wakilnya ke tingkat provinsi 3 kursi. Kemudian di level kabupaten kota mengumpulkan 33 kursi. Total 36. Ke DPR RI mereka belum berhasil mengirimkan wakilnya. Kolaka Timur, Kolaka, Wakatobi ini tidak ditemui wakil-wakil DPR-nya. Jadi PKB masih harus meningkatkan gerakan di Kolaka Timur, Kolaka, dan Wakatobi. Kita masuk sekarang ke 6 besar. 6 besar diduduki oleh Gerindra dengan raihan 45 kursi total keseluruhan. Mengirimkan 1 wakilnya ke DPR RI, kemudian 4 kursi di provinsi, dan 40 di kabupaten kota. Total semua mereka menghasilkan 45 kursi. Catatan untuk Gerindra ini tidak memiliki kursi di Kabupaten Konawe Utara. Kita masuk ke peringkat 5 besar. Siapakah dia? Partai Demokrat dengan 47 kursi. Mengirimkan 1 wakilnya ke DPR RI. Kemudian memiliki 5 kursi di tingkat provinsi dan 41 di Kabupaten Kota. Ada plusnya. Juga memiliki kader yang menjadi kepala daerah di Konawe Kepulauan. Catatannya, Partai Demokrat ini tidak memiliki wakil untuk di tingkat Kota Bau-Bau dan Kabupaten Konawe Utara. Jadi 2019 mereka tidak berhasil mengirimkan satupun wakilnya di 2 daerah ini. Kemudian kita masuk ke peringkat keempat. Siapakah dia? Nasdem dengan 61 kursi. Mengirimkan 1 juga wakilnya ke DPR RI dan 5 kursi di tingkat provinsi dan 55 meraih di tingkat kabupaten kota. Juga punya kader sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Kolaka Timur untuk bupati, dan tambahan 1, Konawe, juga masuk ke Nasdem. Kita tinggalkan Nasdem, masuk ke peringkat ketiga. Siapakah dia? PAN. PAN ini mengakumulasi 64 kursi, juga mengirimkan 1 wakilnya ke tingkat DPR RI, kemudian 8 di tingkat provinsi, 55 di kabupaten kota. Juga punya 1 kader yang menjadi kepala daerah di Kabupaten Buton Utara. PAN ini juga tidak memiliki kursi di 2 tempat, yaitu di Buton Selatan dan Kolaka Utara. Sekarang kita masuk ke peringkat kedua. Siapakah peringkat kedua?
Peringkat kedua ini diraih oleh Partai Golkar dengan 65 kursi total. Mengirimkan satu wakilnya ke Senayan, DPR RI, kemudian 7 di tingkat provinsi dan 57 di tingkat kabupaten kota. Juga memiliki kader yang menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Kita sudah sebutkan sampai peringkat kedua yang tertinggi. Siapakah pemuncak kita? Tidak lain dan tidak bukan PDI Perjuangan. Meraih 69 kursi total akumulasi. 1. Mengirimkan wakilnya ke DPR RI, 5 di tingkat provinsi dan 63 di tingkat kabupaten kota. Plus mereka punya kader menjadi kepala daerah di Wakatobi, Muna, Bau-Bau, dan yang terbaru Kolaka. Total ada 4. Itulah prestasi yang dimiliki oleh 14 partai yang bertarung di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2 partai itu sama sekali tidak mendapatkan hasil. Siapakah partai yang tidak mendapatkan kursi di Provinsi Tenggara? Nanti PR silakan komen di kolom komentar. Partai apa saja yang tidak mendapatkan kursi di Provinsi Tenggara? Karena ada 16 yang bertarung di Provinsi Tenggara, hanya ada 14 yang mengirimkan. 2 partainya nanti komentar di kolom. Siapa partai yang tidak memiliki kursi? Dan Partai PDI Perjuangan dan Golkar ini berhasil mengirimkan wakil-wakilnya di seluruh kabupaten kota. Jadi tidak ada yang kosong. Semua kabupaten kota 17 itu berhasil ada wakilnya dan menyumbangkan suara dan menghasilkan kursi. 2 partai inilah yang mampu mengirimkan wakilnya secara merata dengan raihan-raihan yang berbeda tentunya di semua daerah. Nah, kita ke kesimpulan, sebenarnya ada berapa banyak kursi yang ada di Provinsi Tenggara ini yang diperebutkan setiap kali eventnya. Di 2019 itu ada 486 kursi yang diperebutkan. Tentu yang memperebutkannya bukan cuma 486 peserta, banyak. Hanya kursi yang tersedia itu 486. 6 kursi untuk DPR RI, 45 kursi untuk tingkat provinsi, dan 435 yang dibagi 17 kabupaten kota, kursi yang akan diperebutkan. Kemungkinan besar di 2024 ini juga belum mengalami perubahan, masih komposisi yang sama. Pertanyaannya adalah, di 2024 ini berapa partai yang ditetapkan? Informasi terakhir ada 18 partai di tingkat nasional dan 6 di tingkat lokal. Jadi nambah 4 partai. 2024 itu ada 24 partai yang akan berkontestasi, 18 itu menasional, ada di seluruh provinsi, 6 itu di lokal. Partai apakah? Yang pertama ada PKB, kemudian ada Gerindra, ada PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, tambahan, Gelora, tambahan, PKS, PKN tambahan, Partai Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, P3, dan terakhir Partai Umat. Itulah 18 partai nasional yang akan kembali kita pilih. Boleh partai, boleh calegnya. Nanti kita akan lihat 2019 ke 2024 siapakah yang lolos parliamentary threshold dan mengirimkan wakil ke Senayan. Bagaimanakah raihan 18 partai nasional ini di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Kita akan tunggu kiprah mereka. Mudah-mudahan informasi yang disajikan ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Demikian dari ruang kami, sampai bertemu di episode selanjutnya.